Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, api menjadi lidah-lidahnya menakutkan, tetapi juga memberi semangat, membakar apa saja yang dingin, menghangatkan segala sesuatu yang membuat orang menjadi lebih hangat badannya, lebih memberikan sinar, memberikan terang, tetapi juga memberikan kehangatan ketika orang sedang tidak bersemangat, akan dibakar dengan api pengharapan, api semangat. Maka saudara-saudari yang terkasih, api dan lidah-lidahnya ini menjadi simbol semangat yang tak pernah putus, harapan yang tidak pernah mati, dan juga kekudusan kasih yang selalu melambangkan hidup kehangatan dan kegembiraan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini walaupun agak telat saya memberikan renungan, tetapi kita bersama seluruh gereja merayakan Pentakosta, hari yang ke-50. Artinya apa? Setelah Yesus bangkit, setelah Yesus wafat, hari yang ke-50 dan kebangkitan itu kemudian akhirnya membuat setiap orang merasakan, para murid pada waktu itu, api Roh Kudus yang turun berupa lidah-lidah api. Dan para murid di Yerusalem bisa berbicara satu dengan yang lain dan dipahami dalam bahasa-bahasa yang banyak sekali, di mana banyak orang berkumpul pada waktu itu dan orang bisa paham apa yang disampaikan para murid. Lidah api, Roh Kudus yang diturunkan oleh Tuhan akhirnya menjadi pemersatu bangsa-bangsa, menjadi sumber hadirnya, lahirnya gereja pada waktu itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Pentakosta ini sebetulnya orang-orang Yahudi juga sudah merayakannya dulu. Mereka menyebut perayaan minggu-minggu. Karena apa? 7 minggu mereka merayakan penantian untuk perayaan panen itu. Jadi biasanya dalam setahun orang Yahudi panen 2 kali. Dan mereka juga diberikan berkat Taurat, yaitu hukum-hukum Tuhan. Dan setelah itu juga mereka diberi tanah. Mereka juga mempersembahkan apa yang menjadi hasil panen. Maka dikatakan pesta hari-hari, minggu-minggu, artinya adalah 7 minggu mereka menantikan pesta itu. Artinya 49 hari. Kemudian Pentakosta ini hari yang ke-50. Dan kemudian setelah itu perayaan orang Yahudi, itu juga waktu itu dalam keramaian perayaan itu ada peristiwa Pentakosta ini. Turunnya Roh Kudus. Ada 4 makna tentang Pentakosta ini. Yang pertama adalah turunnya Roh Kudus. Ini menjadi simbol kelahiran gereja. Karena sejak saat itu, para murid kemudian mendapatkan pengikut yang banyak yang percaya akan pewartaan mereka karena Roh Kudus itu. Dan kemudian mereka pertama kali dianggap Kristen, pengikut Kristus. Dan ini menjadi sumber munculnya gereja perdana. Dan orang-orang atau jemaat Kristiani pada waktu itu mulai berkumpul, mulai memuliakan Tuhan, mulai menunjukkan hidup mereka sehati sejiwa. Lahirnya gereja. Yang kedua, Yesus memenuhi janjinya sebelum terangkat ke surga, yaitu mengirimkan roh penghibur, roh yang disebut Parakletos, roh kebenaran. Dan ini menjadi janji, pemenuhan janji Yesus ketika naik ke surga. Adalah lebih bahagia, kamu memang aku tinggal akan sedih, tetapi kesedihanmu ini seperti
penderitaan ibu yang melahirkan. Karena begitu melahirkan bayi, ibu itu akan bergembira melupakan kesedihannya. Karena kamu akan aku tinggal, Yesus naik ke surga. Kamu sedih, tetapi kesedihan itu akan hilang begitu ada roh penghibur yang akan aku kirim. Tetapi kamu harus tetap tinggal di Yerusalem. Nah, saudara-saudari, inilah pemenuhan janji Yesus. Mengirim roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus, Parakletos. Yang ketiga adalah baptisan yang mulai dengan baptisan Roh Kudus dan api. Kalau baptisan sebelumnya masih dipengaruhi dengan baptisan Yohanes, baptisan tentang pertobatan. Baptisan mengajak orang untuk bertobat, tetapi baptisan sekarang ini mulai dengan baptisan Roh Kudus dan api. Baptisan yang mengajak setiap orang untuk menerima Roh Kudus yang selalu menguatkan mereka, memberikan hiburan kepada mereka. Yang keempat adalah bagaimana Roh Kudus yang dikirimkan oleh Tuhan itu bekerja dalam diri kita masing-masing. Saya mempunyai banyak sekali orang-orang yang sharing. Mereka kadang-kadang minta ujub, misalnya bersyukur karena dikabulkan doanya lewat doa novena 3 Salam Maria, lewat novena Roh Kudus, lewat novena Santo Yudas Thaddäus, lewat novena apa saja. Dengan doa-doa itu, maka ternyata doa saya dikabulkan. Roh Kudus yang ada dalam diri saya mengajak saya untuk berdoa, ya Aba, ya Bapa. Dan ternyata roh itu menyemangati saya, membuat hidup saya bergembira, membuat hidup saya penuh syukur, membuat saya menjadi peduli pada orang lain, berbela rasa kepada orang-orang yang tertindas, yang membutuhkan sapaan pertolongan. Dan tentu saja orang akan melihat apakah orang ini, keluarga ini, komunitas ini dihinggapi oleh Roh Kudus atau sekedar dihinggapi oleh euforia untuk mencari perhatian, pujian bagi diri mereka masing-masing. Karena dengan Roh Kudus, orang-orang akan melihat kehidupan orang tersebut, kehidupan yang penuh kegembiraan, penuh semangat, tidak pernah putus asa, walaupun kegagalan-kegagalan dalam hidupnya selalu menyertai, tetapi syukur tidak pernah hilang dalam hidupnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, selamat merayakan lidah-lidah api Roh Kudus yang selalu menyemangati kita semua sebagai pengikut Kristus yang mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya, sehingga api Roh Kudus membakar hati kita untuk selalu bersyukur, bergembira, berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.